Masih di Museum Perjuangan Kota Bogor, menuju lantai 2 yang menyimpan bukti sejarah, cerita dan jejak harta benda yang tertinggal. Kami rangkum dalam cerita Bogor, sejarah, aura sedih di musim kedua. Nah, di sini dulu ya. Kita sampai keluar sebelum kita melanjutkan melihat apa yang ada di dalam museum perjuangan di atas ini, kita berdoa dulu Pak. Ya. Karena saya dulu pernah kesini, kami belum detail, belum ada yang menjelaskan. Saya harap alhamdulillah saya ada turun yang bisa menjelaskan kondisi di sini. Jadi kita berdoa dulu Pak ya. Kita berdoa mudah-mudahan arwah-arwah para pejuang yang sudah memberikan kemerdekaan kepada kita, yang sudah mengorbankan masa depannya untuk kita, ya mereka mendapatkan tempat yang layak, tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita berdoa kepada surah Al-Fatihah, insyaallah Allah sampaikan ya kita kepada para arwah para pahlawan itu ya. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita Allah sampaikan dan Allah luaskan alam kuburnya Pak Dewi Sartika ya, ada Bapak Cokroaminoto, Bapak yang jalannya juga ada, itu namanya yang diberikan murah. Ini adalah Bapak Otto Iskandar Dinata yang jalannya yang tembusnya ke Puncak dulu. Itu kan jalan ya, jadi di sini ada. Jadi kita melihat peninggalan perjuangan ini Pak. Ini ada keris perjuangan. Ya, keris. Ini adalah pusaka yang dipakai para pejuang dulu. Ya, berupa keris. Dan memang keris di museum ini nggak bagus-bagus, ya, udah pada karatan. Dan karat ini bukan karena cuman karat aja, karena ini darah yang sudah membunuh musuh. Yang emang ketika membunuh musuh, keris ini nggak pernah dicuci lagi, dimasukin ke serangkanya. Sehingga ketika dari keluarga pejuang untuk menyimpan benda ini di museum, ya begini adanya. Senjata ini pernah menusuk musuh Semuanya. Jadi kalau kita zaman dulu tuh punya pedang, punya keris, punya tombak, pasti udah membunuh musuh. Karena kalau kita nggak membunuh, ya dibunuh pada waktu itu. Membela diri Pak ya? Membela diri dan emang untuk merebut senjata musuh juga, ini sarangannya. Dan ini ada foto Bapak Margonda ya. Oh, Margonda. Bapak Margonda ini adalah pejuang atau tentara Bogor. Tapi pada waktu itu gugurnya di Depok. Perebutan Depok dengan tentara sekutu. Bahwa Depok dulu tahun 1696 adalah tanah yang dibeli sama tuan tanah Belanda kepada Hindia Belanda. Itu jadi namanya tanah partikelir. Ya, oleh Kostelen, seorang tuan tanah Belanda, dibeli tanah itu sama Kostelen kepada Hindia Belanda. Sehingga Kornes Kostelen ini mempunyai tanah Depok seluas 4.200 hektar lebih untuk dijadikan satu pemerintahan. Dan dia sendiri, Kostelen sendiri jadi presidennya pada waktu itu. TKR ya tentara. Kalau beliau ini Bapak Margonda ini adalah ya TKR, tentara ya, sebagai letnan muda dulu Kali Ciliwung. Makanya nama beliau dijadikan jalan di Depok, Jalan Margonda Raya. Beliau bukan orang Depok, karena orang Depok aslinya kan orang Belian. Bahkan di Depok Lama ada yang namanya Belanda Depok ya. Gugur sama tentara sekutu ya. Kalau ini adalah pejuang Bogor yang dulu membebaskan Depok dari tangan sekutu. Ini ceritanya Depok panjang. Panjang Pak. Ini kota Paris Pak. Nah, kota Paris ini adanya di situ, di Pasar Mawar, di belakang Pasar Mawar. ya, yang jalan Semeru itu. Yang mau ke sananya ke rumah sakit ya. Pernah terjadi pertempuran. Yaitu kota Paris ini namanya, ini komplek Belanda. Lama-lama Itu komplek Belanda di kolam renang itu. Kan ada kolam renang ya, apa namanya, Yayasan Al-Ghazali ya di situ sekarang ya. Nah, itu Yayasan Al-Ghazali. Itu di situ. Tempat dulu itu adalah komplek Belanda kayak gini. Di situ pas diserang sama pejuang Bogor. Bayangkan ini dalam diorama ini, pejuang Bogor menyerangnya dengan bambu runcing. Ini, ya kan? Sedangkan yang di komplek itu dijaga sama tentara yang pakai senapan mesin. Akhirnya kok dia berani gitu.
taktik pertempurannya di malam hari. Jadi dalam keadaan gelap, instalasi listrik buat diputus, mereka nyerang. Jadi nembak juga salah-salah kan kalau gelap kan itu kan. Nah inilah jadi punya taktik. Jadi kita punya taktik gerilya. Berarti. Ini ada foto-foto para pejuang Bu ya. Ada foto dari Bapak Kapten Muslihat. Bapak Kapten Muslihat kenapa orang motor ya? Kan TB itu orang Banten ya. Raden keturunan Raden dari Banten, makanya beliau itu lahirnya di Banten. Ya, lahir tanggal 25 September 1925 lahirnya. Gugurnya di Bogor. Dia pertempuran di dekat stasiun itu yaitu tanggal 25 Desember 1945. Jadi beliau umur di usia 20 tahun. Masih muda ya, di usia 20 tahun bahkan istrinya masih mengandung waktu itu. Istri Bapak Kapten Muslihat itu masih mengandung ketika beliau tertembak dan gugur di tanggal 25 Desember. Pertempurannya tanggal 25 Desember. Makanya dulu sebelum alun-alun ada Taman Topi ya, ada patung Bapak Kapten Muslihat. Emang harusnya di situ karena pertempurannya di situ loh Bu. Jadi semacam prasasti lah ada di situ apa semacam gugurnya di situ. Beliau. Jadi kalau ada patungnya di situ, lah kenapa sekarang udah dihilangkan? Maksudnya kok kayak sekarang harusnya walaupun dipindahkan ke sini tapi Pak nggak tepat. Maaf ya, sebagai orang Bogor ini kita pertahankan karena di situ ada satu peristiwa yang emang harus dipelajari, harus diketahui generasi sekarang dan yang akan datang. Kalau sekarang udah nggak ada Pak yang datang ke alun-alun itu kita menghibur aja loh. Sumatera, Kalimantan datang. Kalau ada patung di situ ada cerita yang bisa diceritain sejarah, nggak bakal hilang. Tapi ketika sekarang nggak ada apa-apa soal foto-foto aja nggak ada. Nah itu Sejarahnya hilang. sejarahnya hilang. Sedangkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keduanya dan kita melupakan sejarahnya. Harusnya seperti itu. Kan para pejuang itu kan makanya mendirikan museum ini juga ingin supaya memberikan semangat kepada generasi muda, generasi sekarang ini. Memberikan semangat, terus memberikan ini loh. Dulu kita berperang dengan ini kan ada di sini. Ada keris, ada tongkat di sini ada. Ini loh, sama nafas ini ada di sini. Dan supaya kita tidak lupa. Peristiwa dulu bahwa kita itu pernah dulu saja bertempur. Nah ini ada baju bapak dari Mayor King. Asli. Nih bapak Mayor King tuh ya. Ya, itu orangnya apa namanya fotonya ada. Jadi bapak Mayor King ini dulu tahun 1998 Pak diikut sertakan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Dan ketika berperang dengan PKI di Madiun, beliau tertembak tangannya sampai putus Pak, hampir putus. Tapi beliau ini pejuang Bogor Bu. Jadi kan dulu kan pejuang Bogor atau pasukan Siliwangi kan dipindahkan ke sana Bu, ke Jogja itu karena ketika agresi Belanda pertama itu, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia itu hanya Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Artinya Jawa Barat diakui pemerintahan Belanda, makanya semua tentara Siliwangi itu pindah ke Jogja. Longmas dulu kan yang disebut Longmas Siliwangi. Kayak aslinya digunakan beliau ya. Ya, ini adalah kenang-kenangan Bapak dari Bapak Mayor. Ini dari beliau mungkin karena ini bajunya pakai berperang ya. Beliau usia 45 dan dimakamkannya beliau wafat tahun 1993 Pak. Karena sakit yang terus menggerogoti tubuhnya sehingga wafat dan dikuburkan di makam pahlawan Dredit. Jadi Bapak kalau ke makam Dredit, salah satunya ya ada Bapak Mayor Oking di sana. Jadi usaha Bu. Jadi kita itu berjuang dengan seperti ini Pak. Nggak bisa dipungkiri sama keris, tombak, pisau kecil. Ya itu sebuah apa kan kecil doang nanti yang terpakai musuh Bu. Ya pasti. Setiap senjata pernah membunuh karena apa? Kalau nggak membunuh ya kita dibunuh. Bahkan orang-orang kan membunuhnya pakai senapan mesin. Jadi pisau itu juga kayak kecil itu buat kekuatan pada waktu itu kekuatan tubuh. Jadi di sini kan ada juga ada batu ya, ada batu kecil di belah sana. Itu pegangan para pejuang. Karena kita punya pasukan itu hebat-hebat, pasukan panjang. Nah itu golok atau pedang dari Belanda. Emang ini dari Belanda ya, yang ada pegangannya ya. Rampasan dari Belanda Pak. Rampasan. Asalnya dari Belanda dirampas sama pejuang kita ya, pejuang Bogor. Dan ini pusaka kita nih. Kayak ada keris ini namanya keris kujang ya. Belanda banyak. Ya Belanda. Kalau yang ini namanya katana samurai. Yang dibawa sama samurai. Jadi samurai itu kesatria Jepang, samurai namanya. Sedangkan senjatanya itu namanya katana. Bukan senjatanya samurai. Samurai itu orangnya, kesatrianya. Jadi ini katana yang dibawa samurai. Samurai itu kesatrianya itu senjata Jepang. Berhasil dirampas sama pejuang Bogor. Kalau samurainya itu yang hitamnya itu atau yang ada pita-pita ini. Itu namanya katana.
Nah itu dibawa ke Satria Samurai gitu. Sama Samurai itu hanya orang Jepang gitu. Jadi, Kalau pedang yang sebelahnya itu, Belanda. oh Ini Belanda. Belanda. Ini Belanda yang ada pegang Belanda. Jadi pasukan-pasukan Belanda itu emang ada punya pedang-pedang ini. Samurai Jepang itu ya. Ya, samurai Jepang. Dan ini Samurai. ya ini bukan, ini Belanda. Yang tangannya yang di atas. Tangannya di atas. Terus baju yang ini Pak, baju dari pejuang Banten. Ini baju tentara Pak. Tapi bukan baju tentara seragam tentara. Ini justru apa namanya itu? Mereka itu bapak namanya Bapak Haji Fatoni ini adalah sering menyamar. Jadi baju samaran. Jadi menyamar sebagai petani gitu. Sebagai pedagang. Jadi kalau dia dari Banten nih mau ke Bandung atau Banten mau ke Bogor atau ke Sukabumi berjalan kaki kan dengan pakaian ini. Jadi ini pakaian samaran. Kalau sekarang mah Intel. Nah, itu beliau yang namanya Haji Fatoni, pejuang dari Banten. Jadi ada di sini. Makanya walaupun ini letaknya di Bogor, tapi bukan semuanya peninggalan pejuang Bogor. Ada pejuang Sukabumi, Cianjur, Depok, ya, dan di sini. Nah, William nih Pak. Bukan, ini Maseng. Maseng ini Caringin Pak. Kalau kalau Bapak mau ke arah Sukabumi, itu kan lewat Ciawi, terus Cikaretet. Saya orang Cikaretet. Stasiun. Nah, Caringin. Jadi ada stasiun Maseng dari sana. Kalau saya tinggal di Cikaretet. Dan Bogor ada dua, jadi Bogor Kota sama Bogor Kabupaten ya. Ini pinggiran stasiun bukan? Nah, stasiun itu Pak, stasiun ini jalan, ya, ini jalan yang mau arah ke Sukabumi, ini jalan tetap jalan rayanya ya. Ini stasiun yang ada kawat-kawatnya itu. Ini stasiun Bogor. Stasiun Maseng. Ya, ini pertempurannya yang terjadi di sini. Pertempuran juga ya. 45 setelah Indonesia merdeka. Jadi banyak pertempuran setelah Indonesia merdeka itu banyak justru pertempurannya Awal. Itu awal dari kita semakin heroik, semakin kita mempunyai rasa semangat benar-benar merdeka atau mati. Nah ini dari Bapak Darsono. Ini Pak di sini juga Bapak Darsono seorang tentara pasukan Siliwangi juga Pak di Siliwangi ya, karena dulu hijrah ke Jogja dan dari Jogja Mas lagi ke Jawa Barat. Ini masih ada harapan dari. Ya, itu ada harapan dari Jepang yang di tengah dan yang di situ ada dari Sekutu. Ya, ada. Dan kalau itu nama-nama para pejuang Pak, nama-nama pejuang yang pejuang Siliwangi yang gugur ya, ada yang gugurnya dihukum mati, ada hukumnya gugurnya karena perang. Dan ini adalah peristiwa pertempuran dua kali muslihat nih. Nah ini. Langsung dari alun-alunnya. Alun nih, cerita alun-alun kan sepertinya ini. Ini kan stasiun Bogor Pak. Emang ini stasiun dulu. Ini gambaran ini. Iya stasiun ini gambaran yang stasiun dulu. Bogor. Di sebelah sana alun-alun sekarang Pak, sebelah sana. Dulu masih banyak pohon-pohon. Ini sebelah sana itu alun-alun. Yang sekarang alun-alun sekarang di sebelah sana tuh. Itu kan banyak yang gugur juga Pak, banyak yang korban pada waktu bertempur ya. Jadi artinya di sekitar sini dulu pertempuran Bapak Kapten Muslihat. Dan Bapak Kapten Muslihat ini nih, yang di depan ini. Yang bawa pistol, itu Bapak Kapten Muslihat. Beliau ke arah situ, ke arah jalan yang rel kereta yang di atas yang di Malang jalan itu, beliau tertembaknya di situ. Tuh, ada tanda lingkar. Karena kenapa kok dari sini ke sini? Karena pada waktu itu anak buahnya ada yang tertembak, ada yang minta tolong. Akhirnya beliau keluar dari benteng ini, keluar ke sini menolong. Dan ketika menolong langsung dari sana tembakan karena jalan lurus kan, nggak ada halang-halang. Beliau sambil menembak musuh juga Pak. Banyak musuh yang pada waktu itu juga banyak yang tewas, tapi beliau terkena peluru sampai 7 peluru masuk ke dalam tubuhnya dan kaos yang dipakainya sampai bolong juga nih. Maaf, ini kaos Bapak Kapten Muslihat terakhir ketika berperang. Ini darah beliau. Tadi kaos ini putih Pak, ya putih dan merah dengan darah dan sekarang udah mengering. Mungkin ya kalau sekarang tubuhnya udah menyatu dengan tanah, tinggal tulang belulang. Tapi darah yang menempel di kaos ini adalah saksi sejarah pejuang kita yang rela berkorban untuk kita sekarang hari ini. Kita bisa berdiri di sini, saya bisa ngomong di sini karena perjuangan bangsa kita dan orang-orang Bogor terutama yang sudah memberikan masa depannya. Jadi kalau misalnya di museum ini tempatnya diperhatikan oleh semuanya nggak seperti ini, udah wajar lah. Karena di sini tersimpan peninggalan para pejuang asli. Auranya masih ada Pak ya? Ya, kita sedang kita. Jadi di sini ada banyak orang pejuang yang menantikan kedatangan kita untuk memberikan doa. Iya, karena doa yang akan nyampe.
Ya, ini kan sebuah di sini. Mana dia? Ya silakan Pak, Bapak yang mau ditanyakan juga. Siap. Ya ini ada baju Bupati Bogor. Yang pertama ini Bapak Eri Abdullah, ini bajunya ada di sini di Ya, Museum ya. Perjuangan. Itu ada baju dari Palang Merah. Orang merah. Ya, Palang Merah Indonesia. Makanya di sini semua dengan apa namanya peninggalan para pejuang Ya, semua ya. ada di sini. Ya, bahkan bendera merah putih juga Ini ada Pak di ya? sini. Ya, Bapak lupa ya. Ya, silakan. Oke, ya. Ayo. Oke. Yang Eksekusi apa, Pak? eksekusi menghukum mati para pejuang. Jadi ini dulu di dalam rencana peredam. Jadi kalau pejuang yang disiksa Bu dihukum matinya di kursi ini, dieksekusinya di sini. Jadi didudukin, ya caranya didudukin, diikat dan maaf ya bukannya kita sadis emang dipenggal. Karena kalau orang dihukum mati ditembak, eksekusinya tembak diberdiriin, diikat di tiang itu, jangan. Kalau ini didudukin. Baik, bisa kita sudah selesai di lantai 2. Kita lihat museum Di Taman Topi sekarang perjuangan rakyat Indonesia melawan tentara penjajahan di tahun 1945, 47, 49 yang peperangan yang ada di sekitar Bogor, Kabupaten Kota Bogor, yang sudah pembokosan dan lain sebagainya ada di tempat sini. Tadi sudah dijelaskan oleh yang mengetahui sejarah. Kita artinya kedatangan saya ini dalam tanggal 17 Agustus 1945 di tahun 2004 untuk mengenang kembali dan tidak melupakan sejarah, karena dengan sejarah kita mengetahui di wilayah mana terjadi pertempuran para pejuang masyarakat kita tetap untuk semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya.